Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Selamat pagi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ini aku agak kesiangan teman-teman. Biasanya jam 7 sudah syuting, ini jam 8:02 Selasa 12 November 2024. Gimana kabarnya orang baik? Alhamdulillah, Mas Teh doakan orang baik yang nonton video ini semoga selalu dalam kemudahan ya. Sehat badannya, lancar rezekinya, murah segala urusannya, kabul segala hajatnya, dan dijauhkan dari bala apapun. Amin. Tetap semangat ya orang baik ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali bergabung, salam kenal, halo. Please support Mas Tulus dulu buat yang belum support ya. Subscribe dulu. Yang baru atau yang lama pencet tombol subscribe-nya, loncengnya jangan lupa. Ini yang suka lupa jangan dilupain ke biar Mas Teh nggak sedih. Ya, yuk ininya jangan lupa. Kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Wow, Jakarta teman-teman dari kemarin dingin dan sampai pagi ini masih mendayun-dayu. Kalau teman-teman bikin status Jakarta rasa puncak, Jakarta rasa puncak. Kalau yang lain katanya tarik selimut lagi, wah kalau aku nggak bisa sih, udah kebiasaan pagi bangun, pagi-pagi revisi apa yang mau dibahas hari ini, baca-baca WhatsApp yang masuk ya kan, ternyata ramai sekali hari ini WhatsApp yang masuk. Soal apa? Kejadian kecelakaan di tol Purbalenyi kilometer 92. Ada kecelakaan besar kemarin di sore hari tanggal 11 November 2024. Instagram, WhatsApp itu penuh banget yang WhatsApp Mas Teh, dan karena Mas Teh kemarin masih ada kegiatan jadi baru Mas Teh buka tadi pagi. Jadi intinya terima kasih untuk poinnya. Teman-teman tuh pengennya pas ada berita ya, karena kan di TV nasional itu langsung live streaming ya. Untuk di beritanya tuh langsung live streaming di lokasi, kemudian breaking news di mana-mana. Jadi teman-teman tuh pengen Mas Teh juga cepet-cepet bikin video, tapi karena memang ada kegiatan, Mas Teh nggak bisa nurutin maunya teman-teman ya. Instagram, WhatsApp itu semuanya penuh share link dari kalian. Satu, saya minta maaf kepada semuanya, saya nggak bisa balas satu-satu karena isi yang kalian kirimkan kan sama. Jadi kadang-kadang hanya Mas Teh kirimkan tanda seperti
seperti ini saja, lalu tidak Mas Teh buka videonya karena isinya sama. Jadi saya minta maaf untuk kalian tidak tersinggung. Jadi mohon maaf ya, yang WhatsApp banyak banget. Sama, saya masih mau ingatkan lagi teman-teman, kalian yang posesif, kalian yang baper-baperan, kalian tidak cocok berWhatsApp-WhatsApp ria dengan Mas Teh. Ya teman-teman ya, Mas Teh itu orangnya bukan bukan berarti tidak suka diatur, tapi kalau kalian posesif, aku punya pacar yang posesif aja aku nggak suka. Jadi aku agak kurang nyaman dengan orang-orang yang seperti itu. Nih, contoh saja ya, WhatsApp dihapus. Terus setelah saya buka, saya harus balas apa ketika WhatsApp sudah dihapus. Terus dia WhatsApp lagi. Kenapa saya nggak ditanya apa isi WA saya? Aku langsung bingung lah, karepe piye to iki? Teman-teman yang kayak gitu itu tolong ya. Jadi kalau kalian WhatsApp-nya memang sudah kalian hapus, masa saya harus nanya? Kenapa? Ya kan aku nggak tahu isi WhatsApp-nya apa. Yang WhatsApp Mas Teh itu banyak teman-teman ya. Terus tadi pagi juga sama. Ada yang miss call, pas dibuka chatnya udah nggak ada. Aku juga bingung. Yang model-model kayak gini nih aku minta tolong lah teman-teman dikurang-kurangi ya. Agak difahami lah sedikit. Jadi sama saya tuh satu, sabar ya. Yang kedua, ndak usah berbelit-belit, nggak usah basa-basi. Mas Tulus, terus dijelaskan detailnya. Ada yang WhatsApp begini, Mas Tulus saya Mbak ini nama tanggal lahirnya ini tolong dilihat. Tolong dilihat. Yang dilihat apa? Nah ini makanya Mas Teh sampaikan, Mas Teh minta maaf. Yang WhatsApp Mas Teh itu kan banyak. Jadi teman-teman itu kalau WhatsApp to the point, misalnya ada yang mau ditanyain apa gitu ya, perlu dibaca, ya dijelaskan mau dilihat apanya, dari sisi apa. Wes WhatsApp-nya ngantri, tiba kur basa-basi, selamat siang Mas Teh, boleh minta waktunya sebentar? Ujung-ujungnya ketumpuk karo WhatsApp liyane. Saya balas lagi sudah ketumpuk lagi dengan WhatsApp yang baru. Makanya kalau WhatsApp Mas Teh selain sabar, kalian harus to the point ya. Harus to the point. Ini maaf saya kasih tahu aja biar sama-sama paham. Lek panggah nggak paham, panggah baper berarti Dewi nggak cocok berteman ya. Dengerin Mas Teh. Kalau WhatsApp itu misalnya nama saya ini, tanggal lahir saya ini tolong dilihat dari segi ini. Kenapa saya ngerasa kayak gini? Jadi jangan nama saya ini, tanggal lahir saya ini tolong dilihat. Yuk, aku bingung rek. Wes kamu sudah ngantri berbulan-bulan untuk dibales. Setelah saya baca, sama kalian cuma ngomong kayak gitu tok, Mas Teh nggak paham. Sama yang terakhir saya ingatkan lagi, yang posesif-posesif, yang baper-baperan, Mas Tulus mboten remen, Mas Tulus tidak suka. Jadi kalau jenengan WhatsApp sudah jenengan tarik, sudah jenengan hapus, ya saya nggak tahu isi WhatsApp-nya apa. Terus jenengan tanya, kok Mas Teh nggak nanya WhatsApp saya apa? Lah, terus kon piye? Yang WhatsApp Mas Teh kan banyak, yang diladeni itu banyak, oke? Siap ya teman-teman, resikonya memang satu harus sabar. Sudah berbulan-bulan ngantri, satu sabar, yang kedua jangan basa-basi, langsung to the point, yang ketiga jangan baper atau posesif. Ini yang aku agak kurang suka. Wes WhatsApp dihapus, terus nelpon berkali-kali. Saya itu disuruh ngapain? Aku bingung dadi nih. Jenengan coba WhatsApp kosong, terus miss call tok. Sedangkan nggak ada chat apa-apa. Contoh kayak teman-teman WhatsApp aku P. Aku cuman suruh ngapain aku? Kenapa nggak to the point aja? Mas Teh tuh tipikal orang yang kayak gitu ya. Tolong dipahami ya teman-teman. Ngapunten, saya yang salah, saya yang minta maaf. Jenengan nggak salah. Wes yang salah Mas Teh wae ya. Oke. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Dan mungkin yang sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang terlilit utang piutang Mas Teh doakan semoga utang endang lunas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kita akan bahas kecelakaan yang terjadi di tol Purbalenyi. Jadi kita akan sorry, membahas secara detail terkait dengan kejadian kemarin yang terjadi di sore hari ya. Itu yang akan kita bahas. Sebelumnya teman-teman mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah kabul hajatnya Mas Teh. Apa hajatnya Mas Teh? Mas Teh berdoa semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan November ini. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di bulan November. Amin, 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 ya robbal alamin, matur nuwun. Kalau masih mau bantu silakan cek kolom deskripsi ada rekening BRI, transfernya Rp12.000 saja. Selebihnya terserah teman-teman ya, rekeningnya di kolom deskripsi ya teman-teman ya.
Oke, yang sudah bantu matur nuwun Gusti Allah berkahi sedekahnya. Semoga Allah terima pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan, tujuannya apapun, semoga Allah sampaikan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Allah kabul segala hajat baiknya, dan semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin ya Allah. Matur nuwun. Nah, yang pesan minyak bidara insya Allah hari ini semua Mas Teh kirim. Karena Mas Teh hari ini insya Allah libur. Nanti cuman packing-packing yang buat Maulid. Di sini lagi banyak acara Maulid yang kemarin sudah nih baru lagi. Jadi Mas Teh packing-packing dulu untuk acara Maulid doang. Selebihnya Mas Teh free hari ini ya. Jadi teman-teman yang pesan minyak bidara nanti insya Allah jam 1 siang Mas Teh sudah update resi semua. Nanti jam 9 sudah di pick up, jam 1 saya update resi untuk yang sudah pesan ya. Kalau mau pesan gimana caranya Mas Tulus? Cek kolom deskripsi, ada WhatsApp yang 0857. Formatnya sama dengan yang saya sampaikan di awal. Gak usah basa-basi, Mas Tulus apa kabar? Saya pesan minyak bidara dong. Jangan kayak gitu. Mas Tulus saya pesan minyak bidara 3, alamat saya ini, kode posnya ini. Langsung to the point aja. Karena yang WhatsApp banyak ya. Ngapunten ya, maaf saya bukan sombong tapi artinya saya menyampaikan supaya kalian bisa lebih singkat saja biar Mas Tulus bisa segera tangani gitu loh maksudnya ya. Bukan artinya wow sombong teman yang WhatsApp pakai saus itu. Demi Allah saya tidak bermaksud di situ tapi artinya biar teman-teman lebih mudah ditangani. Ya, kalau masih belum paham fungsinya apa, manfaatnya apa, tonton video packing, ketik di pencarian packing minyak bidara Big Tulus nanti akan muncul. Di situ dijelaskan semua manfaat, fungsi, harganya, cara pesannya juga ya. Oke, matur nuwun yang sudah pesan manfaat jadi obat jodoh dadi tombo. Amin, amin ya robbal alamin. Yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan digeser ke menit ke-10 seperti biasa ya. Kalian mau komplain mau apa saya ndak akan turuti karena memang sudah seperti ini prosesinya ya. Prosesi. Matur nuwun orang baik ya. Kemarin tanggal 11 November 2024 itu kenapa banyak yang WhatsApp Mas T? Karena sorry. Mas T sebelumnya ya di pagi hari Mas T sudah membuat video terkait dengan membaca angka 1111 atau angka cantik 11 November 2024. Salah satu warning yang saya sampaikan adalah cuaca ekstrim. Yang kedua adalah kecelakaan beruntun atau kecelakaan dengan korban yang cukup banyak ketika dalam kondisi hujan atau sudah lewat jam 12 siang. Kalau teman-teman ada yang ingat. Jadi yang ingat itu relate menurut mereka kemudian DM saya. Jadi ini lumayan ramai. Bukan hanya ramai di media sosial viralnya, tapi ramai juga yang DM saya. Tapi saya klarifikasi, DM kalian itu yang saya terima hanya yang di Instagram. Di luar itu saya nggak akan gubris. Maaf ya, karena saya punya TikTok, saya punya YouTube, Facebook. Teman-teman juga banyak yang share ke situ. Jadi saya hanya akan terima yang di Instagram saja. Kalau yang punya WhatsApp-nya Mas Teh di-share di situ, suka tidak bisa dibuka linknya teman-teman ya. Jadi mohon maaf. Atau komentar di YouTube yang sudah Mas Teh posting sebelumnya. Kalian bisa komentar di situ ya. Kemarin di syukur 15 lewat sedikit atau jam setengah 4 sore kurang, ada sebuah kejadian kecelakaan besar di tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat di kilometer 92 ada kecelakaan besar di mana mengakibatkan kurang lebih 17, mohon maaf kalau saya salah mohon dikoreksi, ada belasan kendaraan, kemudian 29 orang sampai pagi ini tadi yang saya baca 29 orang dan 1 orang dinyatakan tewas, kemudian 29 orang dinyatakan luka-luka dan sampai saat ini masih dilakukan proses evakuasi terkait dengan belasan kendaraan yang tertumpuk bahkan tertabrak ya. Awal investigasi ditemukan kemungkinan atau praduga untuk sementara waktu adalah disebabkan karena truk ada yang remblong ya. Truk tersebut memuat muatan yang cukup berat, kemudian remnya blong akhirnya nabrak satu beruntun sampai ke belakang. Karena ini mengarah ke Jakarta ya teman-teman dan posisinya di hari Senin itu biasanya kalau yang liburan itu memang sudah arah Jakarta lumayan padat kalau hari Senin. Sabtu Minggu itu padat yang arah ke Jakarta karena memang biasanya orang Jakarta salah satunya liburannya arah ke Bandung ya, Subang, Purwakarta gitu-gitu. Dan memang itu arahnya lumayan padat. Dan akibat dari kejadian ini
ada 29 korban, satu diantaranya dinyatakan tewas, dan yang lain masih melakukan pengobatan secara insentif. Dan agak parah sepertinya untuk beberapa di antaranya. Dan aku, jujur teman-teman, saya minta maaf, aku nggak bisa baca, aku buka video kalian, aku nggak tega. Beberapa kali ada yang bilang, tulung, Allahu Akbar, dan seterusnya. Karena aku nggak tahu ini suges atau apa. Setelah aku buka satu video kiriman kalian, sampai pagi ini tuh aku ngedenger kayak suara yang Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Suara orang zikir di telinga saya bagian kanan. Aku juga nggak tahu apa karena memang suges waktu mau istirahat nonton salah satu video, dan ini juga karena suges di saya atau apa, saya nggak tahu, tapi memang saya nggak bisa nonton video. Jadi beberapa saya lihat, tapi beberapa saya skip dan langsung saya hapus. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau yang WhatsApp mungkin saya terkesan kok cuma dibaca tok tapi nggak dibales, saya minta maaf. Jadi saya nggak nonton videonya karena saya nggak tega dari beberapa hal. Nah, kemarin juga Mas Teh sudah nahan tangis ya, rasanya itu memang sendu luar biasa, dan terbukti bukan hanya kecelakaan teman-teman. Kemarin itu ada kejadian puting beliung di beberapa tempat, kemudian banjir di beberapa tempat, dan cuaca ekstrim juga terjadi di beberapa tempat. Bukan hanya di tempat kalian. Di Jabodetabek itu kemarin juga ada beberapa kabar dari teman-teman bahwa kanopinya lepas lah, ada yang di Ciledug, ada yang di Tangerang, di Bekasi, di Jakarta khususnya. Itu tuh memang kemarin sore hari cuacanya luar biasa, dan salah satu penyebab kecelakaan tersebut memang salah satunya karena jalannya juga licin karena sedang hujan deras. Jadi sangat deras waktu terjadi kecelakaan, jadi jarak pandang dari para pengendara ini juga lumayan terkendala. Apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita lihat dari kejadian ini? Saya hanya berharap teman-teman, satu hal saja harapan saya, mudah-mudahan ini menjadi pemecah telur. Ngerti maksudnya Mas Tulus? Meneng kami kebiasaan kamu kalau dorong ngomong. Teman-teman, kita doakan dulu buat korban yang sakit ya. Ya Allah, semoga yang sakit segera Engkau berikan kesembuhan. Ya Allah, semoga segera pulih sembuh seperti sedia kala. Amin. Kenapa Mas Teh doa kayak gitu? Surandol bilang korbannya kemungkinan bisa lebih dari satu. Korban dalam tanda kutip yang wafat ya. Sedangkan ada 28. Enggak, bener. Sorry. 29, satu diantaranya tewas, dan Surandol ngoceh kemungkinan bisa lebih dari satu untuk korban tewasnya. Wow, makanya kita doakan mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan selamat semuanya ya. Harapan saya satu saja teman-teman, seperti yang saya anggap kemarin atau saya hitung dari angka 11, harapan saya ini menjadi pecah telur. Ngerti maksudnya Mas Tulus ya? Wes iki baik gitu loh. Jadi sudah ini aja jadi pecah telur dari beberapa intuisi yang saya baca, bahwa jangan sampai ada kejadian yang sama lagi. Ini korbannya juga lumayan banyak. Ada 28. Udah bukan lagi di atas 3 tapi 28 ya. Dan sepertinya sopo agak jorok sih bahasanya, tapi Condol bilang kalau mereka tidak hanya cari orang yang maaf mati kalau kasar dia ngomongnya, tapi memang mereka juga menjilati atau menghisap darah yang keluar dari para korban gitu loh. Ini yang disampaikan Condol najis, tapi cobai tutur saya ngatuh ya Allah, naudzubillah min dzalik. Itu. Nah, ketika teman-teman tanya, Mas Tulus ini akan mengarah kemana? Kalau Mas Tulus hitung dari intuisi angkanya, apakah masih ada potensi yang sama? Apakah memang ada kejadian yang besar? Apakah ini ada campur tangan bangsa jin segala macam? Ini saya harus jawab setelah beberapa hal yang saya lihat ya. Hanya beberapa saja. Tidak semua video saya perhatikan. CCTV, kemudian ada beberapa video dari orang yang minta tolong tadi, itu beberapa kali juga saya lihat. Dan harapan saya cuma satu, mudah-mudahan ini jadi pecah telurnya. Jangan sampai ada lagi. Karena kalau kita baca melalui intuisinya akan berentet. Intuisinya akan panjang. Intuisinya akan beruntun. Bisa 12, 13 ya. 13, 15, 17, 18, 19 itu hati-hati. Beruntun. Jadi beruntut, bukan beruntun tapi beruntut teman-teman. Jadi kalau saya tadi bilang mudah-mudahan tidak terjadi lagi, mudah-mudahan ini jadi pecah telurnya yang di tanggal 11 ini udah, untuk yang di akhir tahun jangan ada lagi. Saya harapan saya hanya itu, mudah-mudahan sudah. Maksudnya gini,
ibarat kata ada bisul yang besar tuh udah itu aja yang pecah, dor, sudah selesai. Jangan ada lagi bisulnya. Ada lagi nanti lama lagi aja. Setelah kita salah makan atau apa bisa bisulan lagi. Harapan Mas sih kayak gitu dan mudah-mudahan ini yang terakhir. Tapi secara intuisi saya memang melihat ini akan beruntut, akan terus-terusan. Akan ada beberapa kejadian yang sama, entah di tol, pastinya ketika sedang ada air atau cairan, dan oh iya, saya juga dapat kabar ada pesawat yang tergelincir atau jatuh di pinggir pantai. Tidak di laut, tapi di pantai. Tapi di pinggir pantai atau di daratnya. Sehingga teman-teman juga banyak yang share, dan beranggapan bahwa yang saya sampaikan itu benar. Seakan-akan Mas Teki wong hebat banget bocongko, padahal ora. Padahal ya kebetulan sebenarnya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu nganggap piye-piye ya. Nah itu tadi. Intuisinya masih cukup luas, masih cukup beruntut dan lumayan panjang. Itu yang Mas Teh lihat kalau dibaca melalui angkanya. Makanya saya kemarin dari video kemarin kalau kalian mau tahu tuh saya tuh sering menyampaikan mudah-mudahan hari ini nggak terjadi apa-apa. Kenapa teman-teman? Ya karena biar nggak beruntut tadi, harapan saya nggak terjadi apa-apa di hari itu, ya supaya semuanya baik-baik aja. Karena kalau sudah terjadi, seperti yang saya bilang, harapan saya pecah telur di hari ini aja atau kemarin aja. Ini nggak bisa kalau dibaca dari angkanya. Ini akan beruntut, akan terus-terusan ada. Nah ini selipan pertanyaan dari teman-teman. Pasti akan begini. Apakah memang ada sesuatu di tempat tersebut? Apakah memang ada campur tangan bangsa jin? Saya mengatakan dengan berani dengan lantang bahwa ini besar sekali kemungkinan dimanfaatkan oleh bangsa jin di tempat tersebut. Tapi sekali lagi, jangan salahkan penguasa atau sesuatu yang ada di tempat tersebut. Notabene bangsa jin itu sombong. Notabene bangsa jin itu sok-sokan. Ketika ditarik, silakan kalian tarik. Pasti ngakunya raja. Tarik satu lagi ngakunya raja. Saya menguasai wilayah ini. Padahal tidak pada dasarnya seperti itu. Tidak seharusnya seperti itu. Jadi memang ada sisi yang memang mereka tidak tahu menahu soal yang artinya soal kejadian ini, tapi yang campur tangan malah bangsa lain gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Kayak beda RT. Ini RT yang positif, RT yang negatif. Nah yang negatif inilah nanti yang akan muncul, yang akan repot-repot ngaku bahwa kami ini raja, kami ini memiliki kekuasaan di sini. Padahal yang penguasa yang betul-betul babat alas adalah yang di RT 1 lagi tadi, yang justru tidak banyak bicara. Yang intinya mereka adalah makhluk positif. Sehingga kalau kalian tanya ada campur tangan, jawaban saya betul ada campur tangan. Dan saya sangat betul-betul nanti setelah ini mungkin saya akan mengcovery para korban. Saya akan doa sebentar nanti. Karena memang Cerondol tadi bilang bahwa ada makhluk yang memang selain mereka membuat ini, mereka juga mengkonsumsi atau nyerap dari darah atau tulang sumsum yang keluar tadi diserap sama mereka. Kemudian Cerondol tadi bilang ada kemungkinan nambah lagi kan korbannya selain yang sudah wafat. Jadi berarti ada ancaman bagi yang sedang sakit atau yang sedang luka. Mungkin ada campur tangan mereka juga nantinya. Jadi nanti kita nanti kita sama-sama doa secara pribadi aja, nanti gak bisa di video, tapi nanti sama Mas T, sama Eyang, sama Cerondol nanti kita coba untuk mengcovery. Mudah-mudahan sudah satu aja, jangan sampai ada lagi. Amin, minta doanya teman-teman ya. Jadi ini ada campur tangan sesuatu. Dan yang sedikit menghebohkan adalah terjadinya betul-betul lewat jam 12 atau di sore hari. Kemudian Mas T pernah bilang bahwa komponen besinya tuh kuat ya, komponen karatnya itu kuat, sehingga teman-teman juga berasumsi bahwa kendaraannya truk atau kendaraan yang banyak besinya ya, truk, bis dan seterusnya. Jadi teman-teman relate lah dengan yang saya sampaikan, kemudian mengarahlah ke beberapa poin, salah satunya ya sama hitungannya kok persis gitu loh. Seakan-akan tadinya kok jadi uang sakti toh, padahal ya kebetulan sebetulnya gitu loh Rek ya. Kemudian secara garis besar yang paling panjang apa? Kalau kita baca dari intuisi ini ya teman-teman, yang paling panjang apa? Yang paling runtutannya akan terus-terusan terjadi apa? Sama, kecelakaan yang sama juga. Kecelakaan di darat ini paling dominan. Ini masih akan beruntun kalau kita baca melalui angkanya. Masya Allah. Ada beberapa poin di mana kejadian ini juga masih akan terus panjang karena memang terjadi di tanggal ganjil, sehingga
12, 13, 14, 15 dan seterusnya itu masih ada dominan. Tetapi kalau dihitung melalui angkanya, di mana paling besar atau di mana paling tinggi, kadarnya mungkin bisa di tanggal 13, 15, 17 dan juga 18, 19 itu hati-hati. 18, 19 khususnya itu harus hati-hati. Dari awal saya terus-terusan memberikan peringatan kalian, 18 sama 19 itu memang beberapa titik yang agak kurang bagus. Sehingga hal yang sama apa? Kecelakaan di darat ini masih potensial sekali dan harus waspada juga. Ingat, dalam perjalanan itu bukan hanya tenaga yang kita butuhkan, tetapi artinya juga kesehatan, kemudian juga mental ya, kemudian juga kebersihan tubuh kita. Saya nggak bilang yang jadi korban ini nih semuanya sedang najis badannya atau sedang tidak bersih. Tapi kalau bisa, kadang-kadang nih yang menyebabkan satu orang yang bersih ikut ke bawah-bawah. Nah, makanya kalau kalian memang itu sopir, kalau kalian tuh memang menjadi pembawa di situ, sehingga banyak orang yang memasrahkan hidupnya sama kalian, artinya dalam perjalanan itu ya, makanya jaga kebersihan, minta perlindungan Allah, siapkan mental kesehatan juga. Kalau memang sedang tidak fit, mendingan nggak usah. Sama satu lagi, jaga kebersihan badan kita. Kalau bisa dalam perjalanan kita sedang tidak najis. Kenapa Mas Teh? Aku berkali-kali bilang bahwa makhluk jin itu lebih suka mencelakai orang-orang yang kotor, orang-orang yang jorok, yang sedang najis tubuhnya. Bagi mereka, barang amis yang di badan kita, barang bau, barang najis itu adalah makanan yang lezat, adalah sinyal yang bagus untuk ditangkap sama mereka. Sehingga kalau kita tuh orangnya bersih, kemudian kita juga rajin ibadah, mendekat kepada Tuhan, fokus dalam beberapa hal, kemudian mental dan juga kesehatan kita baik, badan kita juga baik, aku rasa aman-aman aja insya Allah. Karena memang biasanya kalau orang-orang seperti itu tuh akan lebih, ya udahlah aku capek istirahat dulu. Jadi nggak perlu dipaksa. Cuman ya kadang-kadang di jalanan itu orang-orang lebih, gue kan capek, gue nyari duit buat anak bini gue. Ngapain gue mandi-mandi, kencing syukur di jalan, maaf cebok enggak apa enggak. Makanya teman-teman harus ada yang dijaga, yaitu kebersihan. Aku mungkin kalian nggak akan nyambung dengan yang aku sampaikan, apa hubungannya perjalanan terkena bala di jalan dengan kebersihan badan kita dari najis. Mau percaya nggak percaya silahkan, tapi pemancing untuk kita mendapatkan bala dari bangsa jin itu adalah ya tadi, karena badan kita sedang najis. Khususnya maaf, mungkin ada sopir yang habis berzina atau mungkin habis jajan, maaf, aku ya itu hak kalian ya. Dosane yo sampean sing nanggung, tapi artinya kalau bisa mandi junub atau mandi besar sehingga badan kita di perjalanan itu nggak najis gitu loh. Ini cuman maaf ya, habis jajan, syukur, maaf bahasa kasarnya cebok tok, terus langsung jalan, ya tubuh masih najis ya, tubuh kita belum bersih. Pakailah yang bersih, sesuatu yang bersih itu insya Allah dijauhkan dari bala. Mau percaya mau nggak terserah. Nah, kembali ke poin tadi ya teman-teman. Oh iya, bawa janur juga nggak apa-apa buat yang mau perjalanan jauh ya, karena potensinya masih cukup banyak. Jadi hati-hati, oke? Hati-hati, jaga kesehatan. Nah, poin yang kita lihat adalah memang paling banyak masih potensinya dengan kecelakaan yang beruntun lagi. Jadi bisa 2 atau 3 kendaraan, kemudian bisa tunggal tapi artinya korbannya lebih dari 2, dan terjadinya ketika sedang hujan atau dekat dengan air atau ketika sedang basah, atau terjadi karena faktor cairan, misalnya oli atau apa yang menyebabkan, pokoknya cairan tadi menjadi penyebab. Ini simbolnya muncul, sehingga hati-hati di perjalanan. Kemudian kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh bangsa jin ini simbolnya kuat tenan gitu loh Rek. Jadi campur tangan bangsa jin di kecelakaan di akhir tahun ini akan kuat. Lumayan besar dan lumayan kuat, lumayan full power, sehingga kalian yang di rumah ketika akan melakukan perjalanan, makanya tadi saya bilang mereka kan bisa nyium kita, mereka tuh bisa melihat kita dari sinyal kita. Sinyal kita apa? Kalau kita bersih, kalau kita nggak najis, ya insya Allah lindungi. Kalau kita sudah jorok, badan kita bau, kencing nggak pernah cebok. Loh ini hal yang mungkin dikecualikan sama orang ya. Enggak lah, laki mah syukur kencing diskoser-koserkan di mana aja. Itu sehat. Apakah itu baik?
Enggak, padahal gampang toh. Tinggal golek toilet. Nek misalnya nggak nganu ya pakai tisu, kamu kan punya air minum. Itu hal yang penting. Menghindari badan kita dari najis sama bau. Walaupun kita laki-laki, lanang itu tadi nggak ada. Bersih atau tidak itu nggak ada hubungan dengan gender. Nggak ada hubungannya. Jadi mau kalian itu sopir kayak mau kalian kuli, dasare wong resik ya resik. Ya teman-teman, jadi jaga kebersihan, jaga tubuh kita dari najis. Itu yang paling salah satu faktor ya, yang utamanya minta perlindungan Tuhan sesuai dengan keyakinan, kemudian siapkan tubuh kita ini secara kesehatan dan juga mental untuk mengarungi perjalanan ya. Berikutnya masih ada potensi untuk cuaca ekstrim, teman-teman masih hati-hati. Potensi utamanya memang kecelakaan yang sama. Kemudian cuaca ekstrim ini juga masih potensi terjadi, jadi tetap hati-hati untuk teman-teman yang mungkin tinggal nih. Kemarin aja asbes saya tuh sempat kayak ngebuka sedikit karena angin kencang, jadi agak ketakutan juga. Dan teman-teman yang mungkin tinggal di wilayah yang memang artinya banyak pohon-pohon tumbang, kemudian bangunan-bangunan permanen kalian tuh juga banyak yang bisa roboh mendadak karena angin kencang, ini juga harus hati-hati. Berteduh, ini juga cari tempat yang paling aman. Angin kencang, cuaca ekstrim ini cenderung kemana? Hujannya lebat, angin kencang, petir, ini juga salah satu yang harus diwaspadai. Banyak berita yang sudah dikirimkan ke saya terkait dengan orang yang meninggal karena tersambar petir. Kemudian ada perkebunan yang roboh gara-gara petir. Kemudian juga ada peternakan yang roboh gara-gara petir. Masih ingat kemarin Mas Teh bilang apa? Rezekinya bagus tapi konsekuensinya juga lumayan lumayan buruk. Yang paling hoki apa? Perkebunan dan juga peternakan dan juga jual makanan. Potensi kerugiannya juga cukup besar meskipun hasilnya cukup besar. Nah, itu yang harus dijadikan kehati-hatian. Yang terakhir masih ada potensi tanah longsor, likuifaksi, kemudian gunung erupsi dan juga gempa. Ini poin yang saya baca. Nah, lambe ini mesti celondele. Apa namanya? Oke. Maksudnya cerondol mungkin kita bukan ngidung ya teman-teman. Kalau kalau orang Jawa kan mau copatan lah gitu istilahnya. Kalau pas lagi angin kencang, itu kita zikir ya, kita zikir, kita minta perlindungan Allah, takbir atau mungkin kita beristighfar, ya Allah minta perlindungan. Atau kalau di beberapa tempat tuh ada tradisi, misalnya kalau pas angin kencang ada yang azan ya, ada yang kebakaran, ada yang azan dan seterusnya. Itu boleh dipraktekkan. Kalau ndak ya pakai nama eyangmu. Kalau aku tuh pakai nama eyangku. Kayak kemarin aku lagi nge-MC tuh hujan deras, aku bilang dalam hati, ya Allah, iki putune bakal rejo ning kene sing golek rezeki ning kene. Nek iso dikabul, reda ya Allah, jangan sampai ada musibah di sini sampai saya selesai mengais rezeki di sini. Putune bakal rejo ning kene gitu. Kadang-kadang hanya itu yang saya tanamkan. Nah, kalian juga boleh melakukan itu kok. Untuk apa sebetulnya? Itu untuk mensugesti diri kita supaya insya Allah ada manifestasi antara ucapan kita minta doa sama Allah, tapi menguatkan juga diri kita untuk tidak takut terkait dengan musibah tersebut ya. Itu hal-hal yang bisa kalian lakukan. Yang terakhir, biasanya yang pernah diajarkan ke saya adalah ketika angin kencang di luar sudah terdengar tidak baik dan kita sedang dalam rumah, ada lilin atau ada ublik atau ada timar, itu dihidupkan. Itu tips dari Mas T. Itu yang diajarkan leluhur saya ya. Kalau yang mau silahkan praktekkan. Nggak ada lilin, nggak ada timar Mas Tulus. Saya nggak ada oblik, saya nggak ada oncor misalnya. Ada korek kan, hidupkan koreknya. Hidupkan saja, kemudian berdoa sama Allah. Hanya sebagai manifestasi, hanya sebagai pendorong keyakinan kamu saja, mensugesti diri kamu. Bukan untuk aneh-aneh ya. Kalau misalnya kayak aku yus, kilo putune bakal terjun ning jero kene yo, ojo kenceng-kenceng yo, ojo anu yo, balake tuh nih yo iki putune bakal terjun. Kadang-kadang aku hanya berkata seperti itu. Jadi meyakinkan diriku saja. Tetapi terkait dengan meminta, kemudian awali dengan bismillah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing gitu ya teman-teman. Selamat selumun selamat, insya Allah semuanya baik-baik saja. Apa yang mau dibahas lagi kalian silahkan bisa DM di Instagramnya Mas T, @bigtulus_official. Silahkan DM ke situ, kemudian kalian bisa sarankan info atau berita yang mau dibahas. Jangan lupa dengan link beritanya atau di postingan YouTube ya. Ingat, di luar itu saya tidak ladeni karena banyak orang-orang yang main share-share aja, mungkin karena kenal,
ini Mas Tulus nih, Big Tulus Official juga, karena memang Instagramku sama dengan TikTok dan lain sebagainya. Jadi banyak orang-orang yang share sampai ke Twitter, ke Facebook. Aku nggak akan buka. Jadi memang hanya untuk Instagram, di YouTube, dan ya kalau yang kenal mungkin pakai WhatsApp, itu aja. Ya, di luar itu Mas Tulus yang minta maaf. Bukan sampean yang salah, Mas Teh yang salah ya. Oke, terima kasih, selamat sulumun selamat. Mari sebelum kita closing teman-teman, kita hadiahkan doa sekali lagi bagi para korban. Semoga Allah berikan kesembuhan untuk yang sakit. Kemudian semoga segera pulih untuk apa yang sedang dipulihkan di sana, BPBD, Tim SAR, Basarnas, dan seterusnya. Semoga bisa segera menyelesaikan, diberikan keselamatan juga. Dan yang pasti untuk yang meninggal, semoga Allah tempatkan di sisi yang paling indah, diampuni segala dosanya. Amin. Mari doa bersama teman-teman, hadiahkan doa kepada saudara-saudara kita sedang menjadi korban kecelakaan tol Purbalenyi kilometer 92 kemarin. Berdoa dimulai. Amin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih teman-teman. Itu saja yang bisa Mas Tulus bahas. Insya Allah ketemu lagi di next video ya. Kalau Mas Tulus ada salah-salah kata, Mas Teh minta maaf. Kalau jenengan tersinggung, saya minta maaf. Kalau suka silakan ditonton, tidak suka silakan di skip. Itu saja simpel ya. Ingat disclaimer, saya tidak pernah menyampaikan, saya tidak pernah membenarkan yang saya sampaikan itu pasti terjadi. Oke, terima kasih ya orang baik ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kerjaannya awet, cepat naik jabatan, gajinya nambah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen membahagiakan keluarganya, pengen apapun hajatnya, Mas Tulus doakan semoga Allah segera kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar. Sing dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman, terima kasih. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu. Untuk yang belum like, like dulu ya. Terima kasih. Sehat berkah melimpah bagi kita semua. Insya Allah Gusti berkahi kita. Allah mudahkan rezeki kita. Allah lancarkan urusan kita. Sehatkan badan dan dijauhkan dari bala apapun. Amin. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Hari ini dingin banget guys, Jakarta guys. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.